Hai semua, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di Planet View. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah lanjutan alur cerita episode 3 dari The Last of Us. Gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai. Film diawali dengan diperlihatkannya suasana sungai pada pagi hari. Berjarak 16 km sebelah barat dari kota Boston. Di tempat itu, Joel yang sedang bersih-bersih terlihat masih menahan rasa sedih atas meninggalnya Tess. Sekembalinya Joel dari sungai, ia masih terlihat diam di hadapan Ellie. Padahal Ellie beberapa kali mengajaknya berbicara. Karena kesal terus diacuhkan, Ellie pun akhirnya mengingatkan Joel bahwa selama ini tidak ada yang memaksa untuk mengantarkan dirinya ataupun memaksa untuk melanjutkan misi. Jadi Ellie meminta untuk jangan menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Joel pun akhirnya sedikit mengerti. 5-hour hike. Hingga setelah mereka berbaikan, Joel pun langsung mengajak Ellie untuk melanjutkan perjalanan. Setelah cukup jauh berjalan kaki, Ellie mulai penasaran dengan sosok Frank dan Bill yang menjadi tujuan mereka. Lantas Joel pun menjelaskan jika dulu ia dan Tess sering berkunjung ke tempat mereka untuk melakukan barter kebutuhan logistik. Di tengah perbincangan, Ellie masih ingin memegang senjata, namun selalu ditolak. Hang back a minute, I gotta grab some stuff. I have damn questions. Yes. Kemudian Joel singgah di sebuah toko terbengkalai untuk membawa beberapa barang yang pernah ia sembunyikan di sana. Di sana Ellie yang belum pernah main dingdong terlihat begitu senang saat menemukan mesin dingdong. Kemudian sambil menunggu Joel mencari barang, Ellie berkeliling toko berharap menemukan barang yang berguna. Melihat sebuah pintu basement, Ellie pun merasa jika tempat inilah yang Joel cari. Dengan penasarannya, Ellie nekat mengeceknya sendiri. Di dalam basement, Ellie mulai mengecek keadaan sekitar. Betapa senangnya Ellie saat ia menemukan sebuah tempon. Ellie terkejut saat mendengar suara makhluk di tempat itu. Dan setelah dicek, ternyata ada sosok runner yang akan bermutasi menjadi sosok clickers. Makhluk itu terjebak di bawah reruntuhan. Akhirnya Ellie pun membebaskan penderitaan orang ini dengan cara menusuknya. Di sisi lain, Joel akhirnya menemukan barang-barang yang ia sembunyikan dan mulai memanggil Ellie. Ellie. Picked over my ass. What are you doing? Melihat Joel menyimpan senjatanya, Ellie kembali protes. Namun menurut Joel, senjata ini sudah tidak memiliki peluru, jadi sudah tidak berguna. Di tengah perjalanan, Ellie dibuat kaget saat melihat bangkai pesawat di atas bukit. Lagi-lagi karena ia tidak pernah naik pesawat. Ellie merasa iri kepada Joel yang sudah pernah naik pesawat.
Ellie yang masih penasaran kembali menanyakan tentang awal mula wabah ini menyebar dan bagaimana bisa dunia ini hancur dalam satu hari saja. Ellie pun bertanya, jika seseorang harus digigit untuk menjadi zombie, lalu siapa yang pertama kali menggigit? Mendengar rasa penasaran Ellie yang begitu besar, Joel akhirnya menjelaskan. Meskipun sebetulnya ia juga sedikit ragu jika alasan paling masuk akal ialah Cordyceps bermutasi dan tidak hanya menyerang kelompok serangga saja. Mungkin di suatu tempat serangga-serangga yang terkena jamur menginfeksi bahan makanan, khususnya tepung terigu. Lalu tepung terigu itu dibuat roti, sereal, adonan kue, dan lainnya. Lalu dijual di seluruh penjuru dunia. Hingga suatu ketika orang-orang yang memakannya mulai sakit lalu terinfeksi dan mulai menggigit satu sama lain. Maka pada hari Jumat, tanggal 26 September 2003, apokalips tidak bisa dihindarkan. Joel menambahkan jika di tanggal itu pula dirinya berulang tahun, dan ia sangat beruntung karena tidak memakan kue ulang tahun. Mendengar penjelasan itu, Ellie pun akhirnya mengerti. Joel yang sepertinya menyadari sesuatu langsung menghentikan perjalanan. Ia mengajak Ellie untuk memutar jalan karena ada sesuatu yang seharusnya tidak Ellie lihat di depan. Ellie tidak mendengarkan larangan Joel. Namun betapa terkejutnya Ellie saat ia melihat tumpukan tengkorak di dalam selokan. Kini Joel kembali menjelaskan, beberapa hari setelah wabah menyebar, orang-orang di pedesaan mulai dievakuasi oleh para tentara untuk tinggal di benteng pertahanan. Itu pun jika masih tersedia kuota, tetapi jika tidak... Mendengar hal itu, Ellie keheranan. Jika mereka tidak terinfeksi, lantas mengapa mereka harus dieksekusi? Kenapa tidak dibiarkan saja? Lalu Joel pun menjawab, Dead people can't be infected. Kemudian scene beralih ke tanggal 30 September 2003, atau tepatnya 4 hari setelah wabah menyebar. Terlihat para tentara sedang mengevakuasi warga untuk dipindahkan ke penampungan. Akan tetapi, ketika semua orang sedang sibuk dievakuasi, terlihat seorang pria gondrong bersembunyi di dalam basement dan memperhatikan mereka melalui CCTV. Ia seolah menolak untuk dievakuasi dan bersiap dengan senjatanya jika memang harus baku tembak dengan aparat. Setelah mereka pergi, pria dengan banyaknya peralatan bertahan hidup itu mulai keluar dari ruangan persembunyiannya. Dan akhirnya pria yang bernama Bill ini menjadi satu-satunya orang yang tinggal di komplek. Lalu dengan pengetahuan survivalnya, ia pun memulai untuk bertahan hidup. Akhirnya, Bill pun berhasil merombak kompleknya menjadi shelter pertahanan mandiri. Suatu ketika saat ia sedang makan enak, tiba-tiba saja alarmnya berbunyi. Ia pun terlihat begitu senang dengan segala pertahanan terbaiknya. Singkat cerita, 4 tahun kemudian Bill pun masih tinggal seorang diri di komplek pertahanannya. Hingga saat Bill sedang membuat peralatan, tiba-tiba ia pun heran saat melihat jebakannya diinjak oleh sesuatu. Seseorang di dalam jebakan itu berkata jika dirinya tidak terinfeksi. Lantas dengan langkah waspada, Bill pun akhirnya melihat seorang pria di dalam lubang jebakan. Pria itu pun berkata jika dirinya sedang menuju ke Boston, karena shelter pertahanannya sudah hancur diserang runner.
Setelah memastikan pria ini tidak terinfeksi, Bill pun langsung menyuruh pria ini untuk pergi. Akan tetapi, pria ini berkata jika dirinya sangat lapar. Sambil memperkenalkan namanya, pria yang bernama Frank ini meminta bantuan Bill untuk memberikannya makanan. Ia berjanji bahwa setelah makan, ia akan secepatnya pergi. Nah, disinilah awal mula bertemunya Bill dan Frank yang akan menjadi partner beberapa tahun ke depan. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, Bill dan Frank sudah menjadi partner. Tapi di sini mereka terlihat sedang berdebat mempermasalahkan keadaan komplek yang sudah terlihat kumuh dan tidak terurus. Frank pun menginginkan Bill untuk setidaknya membuat komplek ini terlihat indah dan nyaman. Frank meminta cat dan pemotong rumput. Tapi jika Bill tidak mau, ia bisa mengerjakannya sendirian. Hingga setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Bill pun mengalah dan menyetujui keinginan Frank. Akan tetapi, Bill ingin tahu alasan Frank melakukan hal itu. Frank berkata bahwa sebentar lagi mereka akan kedatangan beberapa teman yang ia temukan di jejaring radio. Mendengar hal itu, sontak Bill pun marah. Namun ternyata berkat Frank lah Joel dan Tess bisa berkunjung ke komplek Bill dan mulai mengetahui satu sama lain. Meski Bill selalu waspada dengan senjatanya, tetapi Tess memuji keramahan mereka kepada jamuan makan siangnya. Apalagi di tengah suasana komplek yang terlihat begitu indah. Tak cukup di situ, Frank yang ramah langsung mengajak Tess untuk berkeliling ke dalam rumahnya. Jelas saja Bill keberatan, namun seperti biasa Frank tidak menanggapinya. Hingga saat Bill dan Joel berbincang-bincang, Joel berkata jika kami mempunyai banyak persediaan dan kita bisa bekerja sama memenuhi kebutuhan kita satu sama lain. Joel meminta Bill untuk tenang dan menyimpan pistolnya. Bill menghargai tawaran Joel, tetapi Bill berkata bahwa ia mampu bertahan dengan Frank. Mendengar hal itu, Joel pun sedikit tersenyum. Ia mengatakan jika pagar Bill sudah mulai berkarat dan mungkin hanya bertahan 1 tahun lagi. Tapi ia mempunyai beberapa bahan yang bisa memperkuat pagar Bill untuk seumur hidup. Lalu saat mereka akan pulang, Joe memperingatkan Bill bahaya dari para penjara, karena cepat atau lambat mereka pasti akan mengetahui tempat ini. We'll be fine. Lalu di tengah hujan badai, terlihat beberapa orang sedang mendekati komplek milik Bill. Dan benar saja, orang-orang itu adalah penjara yang berusaha menerobos masuk. Di tengah kepanikan, Frank melihat Bill yang sedang melawan para penjara sendirian. We gotta get you inside. I gotcha. Tapi meskipun begitu, untungnya benteng pertahanan Bill tidak mudah diterobos oleh para penjara. Lantas Frank yang melihat Bill terluka berusaha mengobatinya. The feds will kill the rest of them. Tell me about the list. I have Joel. 10 tahun telah berlalu. Di sini terlihat Bill dan Frank yang sudah menua masih bertahan di komplek ini. Namun kini Frank terlihat sudah tidak berdaya akibat penyakit stroke yang ia derita. Hari-hari Frank habiskan dengan damai sembari melukis keindahan yang ia lihat. Tapi di saat itu pula, Bill terlihat bersedih dengan kondisi Frank yang semakin hari semakin melemah. Setiap hari setelah selesai makan, Bill selalu menyiapkan obat untuk Frank. Hingga suatu ketika, saat Bill dan Frank sedang duduk berdua, Frank mengatakan jika hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Frank pun menasihati Bill untuk terus bersemangat menjalani hidup karena sebelum dirinya datang, Bill mampu melewati semuanya sendirian. Mendengar hal itu, Bill pun tak kuasa menahan air matanya. Scene kembali ke masa sekarang.
Akhirnya Ellie dan Joel tiba di gerbang Bill setelah bertahun-tahun lamanya tidak berkunjung. Karena Joel sudah tahu kode gerbangnya, jadi ia bisa masuk dengan mudah. Sesampainya di rumah Bill, Joel keheranan dengan kondisi rumah yang terlihat sepi dan sudah tidak terurus. Lantas Joel menyuruh Ellie untuk duduk, sementara dirinya akan mengecek keadaan sekitar. Saat Joel kembali, Ellie memberikan surat yang ditulis oleh Bill di amplop. Di sana tertulis jika surat ini untuk siapa saja, tetapi mungkin Joel. Di tengah keresahan, Joel pun bertanya apakah mereka meninggal. Mendengar hal itu, Joel semakin bersedih, sampai-sampai ia tak kuasa untuk membaca surat itu. Lalu ia menyuruh Ellie untuk membacakannya. Di surat itu tertulis 29 Agustus 2023. Joel, jika kau menemukan surat ini, tolong jangan memasuki kamar. Aku membiarkan jendela terbuka agar rumah ini tidak bau. Aku harap kau yang menemukan surat ini. Ambil semua peralatan yang kau butuhkan. Kodenya sama seperti gerbang. Sebenarnya aku menyukaimu sebagai teman dan juga menghormatimu. Kau dan aku sama, seorang lelaki yang penuh tanggung jawab untuk melindungi seseorang yang berharga. Aku meninggalkan semua persenjataan dan perlengkapan. Gunakanlah hal itu untuk... Use them to keep. Sontak kesedihan Joel tak tertahankan saat Bill memintanya untuk menjaga Tess yang kini sudah meninggal. Di tengah kesedihan, Joel pun mengecek garasi mobil. Akan tetapi baterai aki lagi-lagi menjadi kendala. Bedanya saat Joel mengecek kulkas, ternyata Bill sudah mempersiapkan bahan-bahan pembuatan aki. Joel kembali menyuruh Ellie untuk menunjukkan tangannya. Lantas Joel pun berkata, kini ada 3 peraturan yang harus Ellie patuhi. Yang pertama, Joel minta untuk tidak membahas lagi tentang Tess. Yang kedua, Ellie tidak boleh menunjukkan bekas gigitan ini kepada siapapun, karena tentu saja mereka akan langsung menembak. Yang ketiga, Ellie harus menurut. What you say goes. Kini rencana Joel adalah mencari di mana adiknya Tommy berada. Beberapa saat kemudian, Joel dan Ellie melihat semua peralatan milik Bill. Ellie kagum hingga berkata bahwa Bill adalah orang jenius. Dan lagi-lagi ketika Ellie melihat senjata yang banyak, ia pun meminta satu, tetapi tetap ditolak. Dengan cepat, Ellie membawa pistol sebelum ketahuan Joel. Saat mereka akan berangkat, Ellie terlihat memainkan segala macam yang ada di dalam mobil, karena memang ini pertama kalinya Ellie naik mobil. Oh man. Petualangan Ellie dan Joel akan dimulai. Series pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin cerita episode 4-nya, silakan tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.